Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wa syarika lahu wa syada anna subhanahu abdu wa waliyuh. Tama salli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang sejarah Nabi, sejarah para Nabi sampai kepada Nabi Harun alaihissalam. Kita menggunakan standar 3 spiritual energi intelektual. Spiritualnya kita selalu mohon kepada Allah agar diberikan bimbingan, arahan, dan juga kemampuan untuk membedah permasalahan. Religinya kita selalu memberikan dasar argumen dari Al-Quran dan hadis. Kemudian intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT, yang ChatGPT mampu memberikan suguhan yang bagus untuk informasi klasik dan ditarik dengan kondisi keilmuan modern, sehingga cakupannya relevansi untuk kehidupan lebih akurat dan praktis untuk bisa dilaksanakan. Hari ini rahimakumullah, kita lanjut ke ChatGPT dengan mengajukan permohonan. Mohon penjelasan sejarah Nabi Harun berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak, yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lahirnya Nabi Harun. 2, permohonan Musa agar Harun diangkat menjadi nabi. 3, konflik dengan Samiri yang mempengaruhi umat memuja anak sapi buatan Samiri. Tantangan dakwah Nabi Harun. 4, 5, kelebihan dan kelemahan Nabi Harun. 6, keteladanan Nabi Harun. 7, korelasi zaman itu dengan sekarang dalam tantangan kehidupan yang lebih kompleks. Terima kasih. Kemudian dari ChatGPT menjawab, berikut ada penjelasan sejarah Nabi Harun alaihissalam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang dapat dipercaya untuk menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut. 1. Kelahiran Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam dan mereka berdua berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun tidak ada rincian pasti mengenai tanggal lahirnya Harun dalam Al-Quran dan hadis, tradisi mengatakan bahwa Harun lahir beberapa waktu sebelum Nabi Musa. Keduanya dibesarkan di Mesir pada saat Bani Israel hidup dalam memilih atau dalam lindungan cengkeraman Fir'aun. Harun dikenal sebagai seorang memiliki kemampuan bicara yang baik, sehingga ia dipilih untuk membantu Musa dalam menyampaikan wahyu dan misi dakwah. Permohonan Musa agar Harun diangkat menjadi nabi. Ketika Allah merintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun dan memperingatkan tentang penyembahan kepada Allah, Musa merasa cemas karena ia memiliki kekurangan dalam bicara. Dalam surat Al-A'raf ayat 142-143, Musa berdoa kepada Allah untuk mengangkat saudaranya Harun sebagai pembantunya. Dan kami telah memberikan kepadanya Musa dalam menjalankan misinya saudaranya Harun, maka ia membantu dan kami berikan kepada keduanya kekuatan dengan ayat-ayat kami, dan kami berikan kepada mereka berdua jalan yang lurus. Kemudian Allah menjawab permohonan Musa dan menjadikan Harun sebagai nabi dan bantunya dalam menyampaikan misi kepada Bani Israel dan Fir'aun. Konflik dengan Samiri.
konflik dengan Samiri dan penyembahan anak sapi. Setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Tur, Bani Israel terpengaruh oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Dalam surat Toha ayat 87-88, Harun berusaha mencegah mereka dari penyembahan anak sapi. Dan sungguhnya Musa telah pergi untuk menghadap Tuhannya, lalu mereka berkata, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Samiri berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tapi dia telah lupa. Harun berusaha menegur dan mengingatkan mereka akan keesaan Allah, namun pengaruh Samiri sangat kuat dan banyak di antara mereka yang terjebak dalam penyembahan anak sapi. Tantangan dakwah Nabi Harun. Sebagai nabi yang diutus bersama Nabi Musa, Harun menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya. Ia harus berhadapan dengan ketidakpatuhan Bani Israel dan perlawanan dari Fir'aun. Harun berupaya memperkuat iman Bani Israel dan menyampaikan pesan Allah melalui berbagai kesulitan dan hambatan. Dakwahnya meliputi pengajaran tentang keesaan Tuhan dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Kelebihan dan kelemahan Nabi Harun. Keunggulannya bicara, Harun dikenal sebagai seorang orator yang handal sehingga efektif dalam menyampaikan pesan. Kesetiaan kepada Allah, ia tetap setia pada Allah dan misi yang diberikan meskipun menghadapi banyak rintangan. Kemudian kepemimpinan, harus mampu memimpin umat Bani Israel dengan bijaksana dan menjadi panutan. Kelemahan, pengaruh lingkungan, meskipun berusaha menasihati, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari pengaruh Samiri terhadap umatnya. Tantangan dari Musa. Dalam beberapa ayat ada dinamika antara Harun dan Musa yang menunjukkan tantangan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kemudian keteladanan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam memberikan teladan dalam hal kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dakwah. Kerjasama dengan Nabi Musa adalah menyampaikan wahyu dan misi. Pengorbanan untuk umatnya meskipun ada penolakan yang besar. Korelasi zaman itu dengan sekarang. Zaman Nabi Harun dan Nabi Musa menghadapi tantangan dalam bentuk berpikir, penyembahan berhala, dan kesulitan dalam memimpin umat menuju kebenaran. Di zaman modern ini, tantangan tersebut terus berlanjut dalam bentuk penyebaran ideologi yang salah dan materialisme yang memusatkan perhatian pada spiritualitas. Konflik identitas dan keagamaan yang memecah belah umat manusia. Tantangan moral dan etika dalam masyarakat yang semakin kompleks. Keteladanan Nabi Harun dalam menghadapi kesulitan, bersabar dan bekerja sama untuk menyampaikan pesan kebenaran tetap relevan dan dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Kesimpulan, sejarah Nabi Harun mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan bijaksana, kesetiaan terhadap misi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Pemahaman ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas diri dan kontribusi ke kita dalam masyarakat. Jawaban dilanjutkan. Berikut dari CCTV. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah Nabi Harun alaihissalam dengan fokus pada relevansi di zaman modern dan bagaimana keteladanan beliau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Korelasi zaman itu dengan zaman sekarang. Lanjutan. A. Aneka pada pendidikan ilmu pengetahuan. A. Penekanan pada pendidikan ilmu pengetahuan. Nabi Harun dan Nabi Musa bersama menyampaikan wahyu dan mendidik umat mereka.
Zaman modern, pendidikan menjadi sangat penting dalam membangun karakter dan pemahaman spiritual. Kita perlu mencontoh keteladanan mereka dalam memberikan pendidikan yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan moral kepada generasi muda. B. Menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Saat ini, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Seperti Harun yang bertengkar dengan Fir'aun, kita perlu mencontohkan keberanian beliau dalam memperjuangkan keadilan, mempertahankan kesejahteraan sesama. C. Pentingnya persatuan dan kerjasama. Dalam misi mereka, Harun dan Musa menunjukkan pentingnya bekerja sama dalam masyarakat yang terpecah belah saat itu. Semangat persatuan dan kolaborasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memperjuangkan nilai kebaikan. Keteladanan Harun dapat mendorong kita untuk bersatu dalam menghadapi tantangan sosial. D. Keseimbangan antara spiritual dan material. Zaman Nabi Harun juga menunjukkan konflik antara keimanan dan pengaruh duniawi, seperti ketika Bani Israel dipengaruhi oleh anak sapi buatan Samiri. Zaman modern kita diingatkan untuk tetap berpegang pada nilai spiritual di tengah godaan materialisme dan sekularilisme yang ada. Keteladanan Harun dan dalam mengutamakan iman dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. E. Ketahanan dalam menghadapi ujian. Nabi Harun menghadapi banyak ujian baik dari luar maupun dari dalam. Di era modern, ketahanan mental dan spiritual sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan seperti krisis kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Keteladanan beliau mengajarkan kita untuk tetap tegar dan fokus pada tujuan meskipun dalam keadaan sulit. Kesimpulan akhir, sejarah Nabi Harun alaihissalam memberikan banyak pelajaran yang berharga, yang relevan untuk kita hari ini. Dari kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, hingga pentingnya pendidikan, persatuan, dan keutuhan spiritual, semua ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan memikirkan keteladanan Nabi Harun, kita dapat menginspirasi diri sendiri dan orang lain untuk hidup dengan nilai-nilai yang lebih tinggi, berkontribusi pada masyarakat, dan berjuang untuk kebenaran dan konteks tantangan zaman modern. Maka diingatkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan memahami sejarah para nabi agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan bagi generasi berikutnya dan meraih keberkahan dari Allah SWT. Ada jawaban lain? Berikut adalah penjelasan lanjutan mengenai sejarah Nabi Harun alaihissalam yang lebih mendalam, termasuk aspek-aspek yang relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari saat ini. 1. Kelahiran Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan dalam konteks yang penuh tekanan bagi Bani Israel yang saat itu berada di bawah pemikiran Fir'aun atau genggaman Fir'aun. Kelahiran beliau dipandang sebagai bagian dari rencana ilahi untuk memerdekakan umat Bani Israel dari pengasingan. Dalam Al-Quran tidak ada informasi spesifik mengenai tanggal lahirnya, tetapi yang jelas adalah bahwa ia lahir ke dalam keluarga yang memiliki misi besar untuk memperjuangkan keesaan Tuhan dan memimpin umatnya menuju kebaikan. 2. Permohonan Musa agar Harun diangkat menjadi nabi. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun, Musa merasa kurang percaya diri karena kekurangannya dalam bicara. Dengan rendah hati ia meminta kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi nabinya.
Hal itu menunjukkan sifat saling mendukung antara kedua saudara tersebut serta pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan. Permohonan ini menggambarkan bahwa meskipun Nabi Musa adalah nabi, ia tetap menghargai kalian dan kemampuan saudaranya. Konflik dengan Samiri. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, Samiri memanfaatkan kesempatan itu untuk berlayar Bani Israel dengan menciptakan patung anak sapi. Harun berusaha mengingatkan umatnya agar tidak menyembah patung tersebut, namun pengaruh Samiri yang kuat membuat banyak dari mereka terperdaya. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang benar terhadap iman dan dampak negatif resiko dari lingkungan. 4. Tantangan dakwah Nabi Harun. Nabi Harun menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya, termasuk penolakan dari Bani Israel dan pengaruh Fir'aun yang menindas. Ia harus tetap tegar dan konsisten dalam menyampaikan pesan Allah, meskipun situasi yang dihadapi sangat sulit. Tantangan ini mengajarkan kita tentang keberanian dalam berdakwah dan komitmen untuk menegakkan kebenaran bahkan di tengah tekanan. Kelebihan dan kelemahan Nabi Harun. Keunggulan, kepemimpinan yang bijaksana. Harun menjadi pemimpin yang kuat dan mampu mengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan sikap yang penuh kasih dan keteguhan. Kemampuan berkomunikasi. Keahlian bicara Harun sangat penting dalam menyampaikan pesan Allah dan menegur Bani Israel agar tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala. Kelemahan, pengaruh negatif. Meskipun Harun berusaha keras, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari pengaruh Samiri yang menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki niat baik, ada kalanya tantangan eksternal bisa mengganggu tujuan kita. Ketergantungan pada dukungan. Sebagai seorang nabi, Harun tetap membutuhkan dukungan dan penguatan dari saudaranya, yaitu Nabi Musa, yang menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. 6. Keteladanan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam berikan banyak teladan yang dapat kita ikuti. Kesetiaan dan loyalitas. Ia menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap Allah dan saudaranya Nabi Musa, serta komitmen untuk membantu umatnya. Teguh pada kebenaran. Meski banyak tantangan dan godaan, Harun tetap menganut kebenaran kepada umatnya untuk tidak menyembah berhala. Ketegasan dalam menghadapi penyimpangan. Harun tidak segan-segan untuk menegur umatnya ketika mereka menyimpang dari jalan yang benar, menunjukkan bahwa terkadang kita perlu mengutarakan pernyataan tegas dalam menegakkan kebenaran. Kolaborasi atau korelasi zaman itu dengan sekarang. Di zaman modern, tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan banyak nilai moral yang mulai memudar. Dari pengalaman Nabi Harun, kita dapat menarik beberapa pelajaran yang relevan, yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di tengah masyarakat yang semakin menghadapi tantangan sosial dan politik, kita perlu memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab seperti Harun yang mampu memimpin dengan integritas dan visi. Pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Seperti yang diungkapkan oleh Harun dalam mendidik Bani Israel, pendidikan tentang moral dan nilai-nilai spiritual sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Kesadaran terhadap pengaruh lingkungan. Di dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh negatif, saran dan pemahaman tentang bahaya penyimpangan sangat penting. Kita harus bisa membedakan antara nilai yang benar dan yang salah, serta berusaha menghindari pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Kolaborasi dalam terkandung tujuan bersama, seperti
Hubungan antara Nabi Musa dan Harun penting bagi kita untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama, baik dalam keluarga, komunitas maupun masyarakat luas. Kesimpulan, sejarah Nabi Harun alaihissalam memberikan hikmah yang sangat berharga tentang kepemimpinan, keutuhan, dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan. Dengan mengambil hikmah dari keteladanan beliau, kita dapat lebih siap dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas diri, berkontribusi pada kebaikan umat. Mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai ini tidak hanya membawa manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada pernyataan, kefasihan tanpa ketegasan itu juga kehinaan. Nabi Harun. Ketegasan tanpa kebijaksanaan itu mengalami benturan. Nabi Musa. Bagaimana tanda pendapat tersebut di atas? Pernyataan tersebut mencerminkan dinamika yang kompleks dalam kepemimpinan dan interaksi sosial, dan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kefasihan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Berikut analisa dari kedua pernyataan tersebut. 1. Kefasihan tanpa ketegasan itu juga kehinaan. Nabi Harun. Makna pernyataan ini menekankan bahwa kemampuan untuk bicara dengan baik atau mengungkapkan ide dengan jelas tidak cukup jika tidak disertai dengan ketegasan dalam tindakan. Kefasihan saja tanpa tindakan nyata untuk menegakkan kebenaran dan melindungi nilai-nilai yang diyakini akan menghasilkan kehampaan dan akhirnya dianggap sebagai kehinaan. Analisa. Dalam konteks Nabi Harun, meskipun ia mampu bicara dan memberikan nasihat kepada Bani Israel, ia juga berjuang melawan tantangan yang memerlukan ketegasan untuk melawan penyembahan berhala yang dilakukan umatnya. Tanpa ketegasan, pesannya mungkin tidak akan indah, dan ia akan kehilangan kredibilitas sebagai pemimpin. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari ini mengingatkan kita bahwa berbicara dengan baik dan berjanji penting, tetapi harus ada tindakan yang mendukung pernyataan itu. Ketidakmampuan untuk bertindak tegas saat diperlukan bisa menyebabkan hilangnya respek dan kepercayaan diri, menyebabkan hilangnya respek dan kepercayaan dari orang lain. 2. Ketegasan tanpa kebijaksanaan itu mengalami benturan. Nabi Musa. Makna pernyataan ini menunjukkan bahwa ketegasan yang tidak diimbangi dengan keputusan dapat menyebabkan konflik atau konflik. Ketegasan saja tanpa pemahaman dengan mendalam tentang situasi dan dampak tindakan kita bisa berakhir pada masalah yang lebih besar. Analisa. Dalam konteks Nabi Musa, meskipun ia sangat tegas dan dalam menghadapi Fir'aun dan mengeluarkan Bani Israel darinya, kadang-kadang ketegasannya bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam berkomunikasi dan berstrategi. Ketika menghadapi umatnya, ia juga perlu bijak dalam menyampaikan pesan agar tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka. Relevansi. Di dunia modern ini mengingatkan kita bahwa dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan penting untuk memiliki keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Tindakan tegas yang tidak mempertimbangkan konteks atau kebutuhan orang lain dapat berakibat fatal dan tidak perlu menimbulkan konflik. Kesimpulan. Kedua pernyataan tersebut menyoroti pentingnya integritas antara kefasihan, ketegasan, kebijaksanaan dalam memimpin dan interaksi sosial. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita perlu berkomunikasi dengan jelas untuk menyampaikan ide dan nilai-nilai kita, bersikap tegas dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar,
menanyakan kebijakan, menanyakan kebijaksanaan untuk memahami situasi secara menyeluruh sebelum bertindak. Kombinasi dari elemen 3 ini akan menghasilkan pemilihan yang efektif dan hubungan sosial yang harmonis, memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan lebih baik dan berkontribusi pada masa secara positif. Dengan kata lain, ketegasan, kebijaksanaan dua yang dibutuhkan dalam karakter kepemimpinan. Bagaimana menurut Anda pendapat tersebut? Terima kasih. Pendapat dari ChatGPT, pendapat bahwa ketegasan dan kebijaksanaan adalah dua kualitas yang dibutuhkan dalam karakter kepemimpinan sangat tepat dan relevan. Berikut adalah analisa tentang bagaimana kedua elemen tersebut saling melengkapi dan penting dalam konteks kepemimpinan. 1. Ketegasan dalam kepemimpinan. Definisi: ketegasan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang jelas dan mengambil tindakan yang diperlukan meskipun itu sulit atau tidak populer. Pentingnya ketegasan: membangun kepercayaan. Seorang pemimpin yang tegas diakui dan dihormati oleh bawahannya karena mereka percaya bahwa pemimpin tersebut memiliki visi dan keyakinan yang jelas. Menghadapi tantangan. Dalam situasi yang menantang atau kritis, ketegasan sangat penting untuk memberi arahan yang diperlukan dan memastikan tindakan cepat untuk mengatasi masalah. Menetapkan standar. Pemimpin tegas mampu menetapkan standar dan ekspektasi yang jelas, membantu waktu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Definisi: kebijaksanaan dalam kemampuan untuk memahami situasi dengan baik, mempertimbangkan berbagai perspektif dan membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pentingnya kebijaksanaan. Pengambilan keputusan yang informatif. Kebijaksanaan membantu pemimpin untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan emosi atau tekanan saat itu, tapi juga berdasarkan analisis yang matang. Mengelola hubungan. Seorang pemimpin yang bijaksana mampu berkomunikasi dengan empati dan memahami kebutuhan serta keprihatinan orang lain, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Adaptasi terhadap perubahan. Kebijaksanaan memungkinkan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengelola kompleksitas situasi dengan lebih baik. Keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Kedua kualitas ini tidak hanya penting secara individu, tapi juga saling melengkapi. Seorang pemimpin yang hanya tegas tanpa bijaksana mungkin akan mengambil keputusan yang terlalu kaku atau bahkan merugikan. Sedangkan pemimpin yang bijaksana tetapi tidak tegas mungkin kehilangan peluang untuk bertindak ketika diperlukan. Simpulan: ketegasan dan kebijaksanaan dalam dua kualitas yang esensial dalam karakter kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang sukses adalah mereka yang dapat memadukan keduanya, mengambil tindakan tegas ketika diperlukan sambil tetap mempertahankan dampak dan kebutuhan semua pihak. Keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan akan membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan, membangun hubungan yang positif, dan mencapai tujuan yang lebih besar bagi tim dan organisasi. Dalam konteks ini, kita juga dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun komunitas, untuk menjadi individu yang lebih baik dan pemimpin yang lebih efektif. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01, tertanda R. Supati SHGMM. Sama-sama R. Supati SHGMM sama. Saya senang informasi
yang saya berikan bermanfaat untuk dakwah Islam. Jika ada pertanyaan atau hal yang lain ingin didiskusikan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Salam hormat dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ayati wa tihan taqabbal minkum wa afwakum. Aku hadza wassalamu alaikum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu warahim. Subhanallah wa salam wa radawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.